pencak silat ini kan asli dari Indonesia, kekayaan Nusantara. Jangan sampai kekayaan kita yang asli ini ada yang ngeklaim baru kita ini kewalahan. Untuk di Kabupaten Brebes sendiri untuk anggota aktif sudah sekitar 1.000 lebih. Perlombaan di Bogor tahun Bogor, 2020. Iya, 2020 di Bogor, di Gor Laga Tangkas Cibinong Bogor. Sampai dengan babak berarti final. Final. Pagar Nusa ini kan basisnya adalah basis baik dari kepemudaan, bukan hanya pelajar saja tapi umum. Ya, sudah berganti narasumbernya. Tadi ibu kepala sekolah dengan Adek Kartika, sekarang dengan pelatihnya dan atletnya juga di obrolan olahraga pemuda prestasi tiap Kamis. Saya perkenalkan, ini Pak Muhammad Sofani sebagai pelatih pencak silat Pagar Nusa, Kabupaten Brebes. Nah, adiknya Sapta Ganong Sugiarto. Sapta, saya panggil Sapta aja ya. Pak Sofani dengan Adek Sapta ya. Coba diperkenalkan dulu nama, kemudian cabang olahraga Pagar Nusa ini, misalnya dulu awalnya seperti apa, kemudian berdirinya di mana, padepokannya di mana. Coba diungkapkan dulu Pak Mas Sofani dengan Dek Sapta, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sofani. Ya, biasa. Santai aja. Ya, biasanya dipanggil Kang Sopian biasa. Sopian. Kang. Gitu. Asli saya Paguyangan, cuma kebetulan untuk melatih di hampir setiap kecamatan diminta oleh sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta dan pondok pesantren, biasanya seperti itu. Kebetulan perguruan pencak silat sangat banyak, diantaranya adalah perguruan saya sendiri, ada yaitu pencak silat Pagar Nusa. Ini perguruan pencak silat yang didirikan oleh beliau almarhum Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari di Lirboyo, Kediri tahun 1986. Kemudian berkembang hingga sampai ke Brebes, waktu itu pertama di Bumiayu, Kecamatan Bumiayu sekitar tahun 92-an. Kemudian berkembang, pada saat itu memang belum begitu belum begitu mengedepankan prestasi, karena memang waktu itu lebih fokus kepada perkembangan gitu. Juga belum masuk kepada satuan pendidikan, maksudnya ke sekolah-sekolah. Memang fokus waktu itu adalah kepada pondok pesantren. Sekarang sudah banyak anggotanya di Kabupaten Brebes. Untuk di Kabupaten Brebes sendiri untuk anggota aktif sudah sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih untuk yang ketuanya, ketua padepokan atau apa namanya? Ketua pimpinan cabang beliau Bapak Andi Aziz atau Ilah, yang sekarang beliau kebetulan bertugas sebagai ketua UPTD DPU wilayah Bumiayu. Ya. Kebetulan sana. Saya panggil Kang aja ya, biar jangan terlalu tegang. Berapa sekolah yang dilatih sampai sekarang? Waduh, sudah tidak terhitung karena memang kita regenerasi juga. Enggak, yang dipegang Kang Sofian ini udah misalnya saya setiap hari ngelatih nih berapa sekolah, apa setiap bulannya gonta-ganti apa seperti apa? Berarti untuk saat ini sudah agak membatasi karena memang kesibukan pekerjaan yang lain. Paling 1 minggu sudah saya cuma sekitar 3 sekolahan. 1 minggu? 1 minggu 3 sekolahan. Tapi 1 bulan padat itu ada semua? Setiap minggu, setiap bulan itu ada semua. Kemudian ke adiknya ini tadi di awal silat dengan gulat.
Kalau ada ini hanya silat. Iya. Hanya silat. Kemarin mengikuti kegiatan atau perlombaan di Bogor tahun Bogor, 2020. Iya, 2020 di Bogor, di Gor Laga Tangkas Cibinong Bogor. Sampai dengan babak Berarti final. Iya. Perak. Cuma dapat perak kebetulan karena memang ini atlet pemula. Kita masuk di SMP diminta untuk mengisi ekstra sekolah di sana. Karena setelah saya lihat ternyata banyak bakat di sekolah. Ya. Karena semua tergantung memang dari warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru olahraga dan lain sebagainya. Memang alhamdulillah di SMP Negeri 1 Wanasari sangat mendukung. Sehingga kami sebagai pelatih berani memberangkatkan atlet yang katakanlah masih pemula, namun dengan adanya saya melihat potensinya, saya memberanikan diri untuk memberangkatkan. Gitu. Enggak, untuk saya masih belum paham ini, misalnya untuk cabang-cabang silat ini apa Garusa. Contoh di kejuaraan PON, apa di Popda untuk pelajar, kemudian di PON, di SEA Games. Pak Garusa ini untuk jurus-jurusnya sama dengan silat yang dipertandingkan misalnya di event PON, event SEA Games, itu sama nggak? Iya, perlu dijelaskan dulu mungkin ya. Ya, ini Pak Garusa berarti salah satu aliran bela diri yang memang ada di IPSI. Memang setiap perguruan memiliki jurus masing-masing. Ya. Namun itu diperbolehkan. Untuk jurus perguruan tidak diperkenankan. Namun yang diperlombakan adalah jurus standar IPSI. Ya. Itu baik. Kalau keluar jurusnya di perguruan, di misalnya sedang karate nih, misalnya sedang SEA Games, dari Pak Garusa ikut, kemudian keluar jurusnya, itunya ikutnya pelanggaran apa boleh apa gimana? Oh, maksudnya ketika tanding? Iya. Ya, ketika tanding memang ada poin-poin tertentu sehingga semua pesilat, entah itu dari Pak Garusa, entah dari perguruan yang lain, yang jelas sudah pelatihnya sudah mempelajari aturan-aturan. Saya yakin aturannya akan dipahami juga oleh atlet, sehingga masalah jurus ini apa namanya ya? Kalau jurus pencak silat ini kan gerakan. Namanya rangkaian gerakan seni, tapi kalau ditanding itu ya umum, tendang mukul itu sama semua gitu. Ada keistimewaan atau ada kekhasan dari Pak Garusa ini atau seperti apa? Apa sama saja untuk gerakan-gerakan dasarnya? Untuk semua pencak silat ya hakikatnya untuk gerak dasarnya sama. Kuda-kuda sama. Kuda-kuda, pukul, tendang, intinya sama. Namun memang beda di kembangan. Kemudian kalau bahasa orang dulu mungkin ada kembangan, kemudian ada buah. Buah itu berarti kan serangan. Apa? Serangan itu namanya buah. Kalau kembangan apa? Kalau kembangan berarti rangkaian gerakan. Rangkaian gerakan. Gitu. Buah itu berarti terdiri dari pukul, tendang yang masuk barangkali. Gitu. Di Kabupaten Brebes sendiri sudah 1.000 lebih ya, mungkin dari latar belakang yang bermacam-macam ini, keanggotaan dari pencak silat Pak Garusa. Untuk pusat pelatihannya atau padepokannya di mana? Apa nyebar di setiap wilayah ada? Untuk di padepokan sendiri atau di tempat latihan khusus kita berada di Desa Cilibur, ya, di Pondok Pesantren Faidul Hikmah. Ya, di sana langsung belajar dengan guru besar Pak Garusa Kabupaten Brebes, Ustadz Nur Rahman Ishaq. Ya, kita juga ditempa di sana bukan hanya belajar materi jurus, kemudian keatletan, tapi juga kita belajar kerohanian, kemudian ya banyak intinya di sana. Itu pemusatannya di sana. Namun pada prakteknya kita karena memang banyak pelatih dan asisten pelatih, untuk kegiatan juga diadakan di masing-masing kecamatan. Karena Pak Garusa ini kan basisnya adalah basis baik dari kepemudaan, bukan hanya pelajar saja tapi umum. Ini istimewanya Pak Garusa di sini. Tidak mengenal usia dan tidak mengenal jenis kelamin. Artinya kalau usia saya baru masuk ikutnya apa?
Nggak masalah, artinya Nggak masalah. tetap bisa. Masuknya berarti umum, tapi tetap ada tingkatan-tingkatan tertentu begitu. Nggak bisa langsung jadi senior gitu ya? Oh, nggak bisa, harus pakai proses. Mungkin karena saya dituakan, saya begitu masuk, oh ini karena lebih tua langsung jadi senior di situ enggak? Enggak, artinya ada tahapan-tahapan tertentu yang memang harus dilakukan. Juga memang harus memiliki keahlian. Ketika harus berbicara senior, berarti kan memang memiliki Ada ini apa biasanya ujiannya apa? ujian kenaikan tingkat. Ada. Setiap apa itu? Itu dilaksanakan biasanya setiap 6 bulan sekali itu dilaksanakan. Kalau nggak naik tingkat berarti tinggal kelas lah ya? Tinggal kelas. Ada seperti itu? Ada, karena memang di Pagar Nusa ada standar kelulusan sendiri. Artinya memang mana yang layak untuk dinaikkan dan tidak layak ya kita terapkan gitu. Kemudian di Kabupaten Brebes sudah banyak sekolah yang memiliki ekstrakurikuler pencak silat. Kemudian pimpinan cabang Pagar Nusa ini kemudian masuk di dalamnya. Berarti udah banyak ya sekolah di Kabupaten Brebes yang ekstrakurikulernya silat. Kemudian dari rekan-rekan Pagar Nusa ini ikut andil di dalamnya sebagai pelatih sebagai pelatih profesional dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di sekolah. Iya, betul. Potensinya gimana di Kabupaten Brebes? Iya, untuk potensi pencak silat ini sebenarnya sangat tinggi sekali untuk potensi anak-anak. Terlebih memang anak-anak kebanyakan ada yang dari pegunungan, itu kan saya juga dari Paguyangan. Potensinya sangat luar biasa, cuma hanya saja ini ya kita berbicara apa adanya lah, fakta di lapangan. Kadang pihak sekolah ini barangkali kurang mewadahi bakat dan minat anak-anak, gitu, sehingga bakat anak-anak kurang terwadahi. Nah, selanjutnya juga yaitu tadi baik dari sambil diminum Kang, sambil diminum Dek, santai aja Dek. Ya, saya lanjut. Ya. Potensinya sebenarnya sangat banyak gitu ya. Cuma untuk pencak silat sendiri bukan hanya dari Pagar Nusa, dari teman-teman pelatih perguruan yang lain pun sama merasakan. Kita pencak silat ini agak kurang diperhatikan, begitulah. Mungkin ada beberapa hal yang diperhatikan apa? Sepak bola. Ya, salah satunya itu Pemkab begitu mengucurkan dana begitu banyak untuk olahraga tersebut. Sementara untuk pencak silat yang notabene sebenarnya benar-benar anak-anak ini potensi, sehingga ya itu kekecewaan dari para pelatih gitu ya. Memang di lapangan seperti itu juga event-eventnya kurang, baik yang dari bersifat kedinasan, barangkali dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, syukur-syukur bisa mewadahi itu, karena pencak silat ini kan asli dari Indonesia, kekayaan Nusantara. Jangan sampai kekayaan kita yang asli ini ada yang ngeklaim baru kita ini kewalahan. Biasanya kan kayak gitu. Makanya harapannya ya kita para pelatih sudah berusaha sebisa mungkin, kemudian ya berjuang mati-matian bahasanya lah. Kadang rela nggak dibayar, itu yang penting Pagar Nusa pencak silat ini tetap lestari. Cuma ya itu tadi perlu didukung dari pemerintah daerah setempat, kemudian dari sekolah. Insya Allah kalau dari orang tua dan masyarakat, insya Allah sudah apresiasinya udah bagus untuk kaitannya pencak silat. Kang Sofani mulai berlatih silat ini usia berapa? Berarti usia sekitar 12 tahun. Kalau adiknya? 13. Pas masuk SMP? Iya. SMP kelas 8. Kelas 8 baru berlatih? Iya. Apalagi kalau dari jenjang SD, dari kecil udah berlatih. Berpengaruh nggak itu? Tetap berpengaruh. Kalau dari SD sudah berlatih, SMP ini foto yang ditampilkan ini yang kegiatan di mana nih? Ini yang di Bogor, Paku Bumi Open Championship tahun 2020 di Gor Laga Tangkas Cibinong. Ini yang dapat medali semuanya dari Brebes? Dari Brebes, dari SMP Negeri 1 Wanasari. Ini yang siapa? Mas Sabta Ganang sama Sabta Mbak dengan Kartika. Yang dua ini bukan?
Yang 2 juga dari SMP Negeri 1 Wanasari. Kita mengirimkan ada 4 atlet. Masuk semua. Masuk semua. Luar biasa ya. Alhamdulillah berkat dukungan dari sekolah juga memfasilitasi segala hal. Nanti ada momen seperti ini lagi nggak di 2021 ini? Biasanya ini kegiatan dilaksanakan setahun sekali. Cuma karena memang ada pandemi, ya mungkin kemarin dilaksanakan virtual. Cuma ini untuk silat virtual agak susah ya. Iya virtual tapi cuma hanya kategori seni. Kalau tarungnya virtual gimana? Wah, jurus bayangan. Jurus bayangan ya. Tendangan tanpa bayangan ya. Atau sulit kalau pertarungan misalnya silat, kecuali dari gerakan seninya bisa mungkin penilaiannya. Cuma kalau untuk di arenanya agak sulit kalau dilaksanakan secara melalui non tatap muka. Namanya juga arena harus kontak langsung. Untuk mengetahui yang kalah dan yang menang kan pukulannya nggak mungkin wah dari sini masuk nih di handphone saya atau di laptop saya keluar. Iya. Dek Sapta Ya. asli dari mana? Pebatan, Brebes. Kecamatan Wanasari. Iya. Anak nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7? Iya. Oh, adiknya berapa? 5. 4. Berarti berapa? 11 bersaudara? 10. 10? Masih ada semua? Masih. Ada yang ikut jejaknya menjadi pesilat? Nggak ada. Cuma orang tua ada, ayah. Ayah pesilat tadinya? Iya. Dulunya tentara. Tentara. Masih aktif sekarang? Enggak. Ada 10 bersaudara? Iya. Masih ada semua? Masih, alhamdulillah. Wih, adik-adiknya 4? Iya. Di 7 di depan, 4 di belakang ya, 10 ya? Atau 6 di depan, 4 di belakang mungkin. Mulai cinta pada silat usia berapa? 14. 14. Ini sekarang 13 kok. 15 sekarang. Oh, sekarang 15. Oh, berarti setahun yang lalu. Iya. Udah berprestasi, apalagi kalau dulu pembinaannya dari kecil. Iya. Hanya silat saja? Dulu pernah voli. Voli. Iya. Voli sekarang masih berlanjut. Enggak. Kenapa? Gak ada yang latih. Enggak ada yang latih. Ya apapun bidangnya, apapun hobinya, ketika ditekuni dengan serius, dengan baik, ya hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah proses. Betul. Harapannya Dek Sapta seneng nggak kemarin di Bogor? Ya, senang. Senang. Bisa Bapak Ibu ikut ke sana? Enggak, hanya dari sekolah pelatih. Iya. Nginap berapa hari? Berarti sekitar 3 malam ya. 3 malam kita nginap di sana. Apalagi kalau udah sampai babak final ya, karena berarti kan rangkaiannya terus menerus ya. Iya, harus nunggu. Karena memang pesertanya juga lumayan banyak di sana. Ya sekitar 1000 ya kalau nggak salah, sekitar 1000. Mudah-mudahan kedepannya prestasi atlet di Brebes dapat melahirkan kartika baru, sabta yang baru ke depannya. Ya segala hambatan, segala tantangannya setiap ini pasti ada sajalah, tapi itu jangan dijadikan sebuah penghalang untuk lahirnya kemajuan atau prestasi. Tetap semangat deh Sapta untuk meraih prestasi ke depannya, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan Kabupaten Brebes. Nanti mudah-mudahan syukur kedepannya bisa menjadi atlet nasional. Jadi mengangkat harkat dan derajat bangsa. Alhamdulillah kedepannya orang siapa tahu. Tapi kalau tidak berproses ya tidak akan kan. Semuanya berawal dari mimpi. Nah, mimpi yang harus dicapai melalui kerja keras. Untuk Kang Sofyan, harapannya kedepannya untuk para pesilat pada umumnya atau dari cabang Pagar Nusa pada khususnya kedepannya seperti apa? Ya, harapannya kita tentunya kalau di sekolah kan berbicara prestasi ya. Ya. Tentunya ya prestasi semakin naik, kemudian juga ada semacam dari induk perguruan silat yaitu IPSI untuk semakin menambah
event-event diantaranya untuk pelajar dari mulai usia dini, para remaja, Iya, kan Kang Sapta itu baru setahun sudah udah lumayan. Apalagi kalau dipoles dari nol kan, nol, ya. yaitu kita minimnya event yang terutama yang resmi dari kedinasan. Makanya kita coba mencari jam terbang kan keluar, gitu Ya. kan. Nah, terus harapan berikutnya juga tentunya itu diperhatikan gitu Ya. loh. Ya anggaran ditambah lah biar pencak silat juga akan naik. Ya, tentunya kan Karena harus ini merupakan disertai, warisan ya, warisan Kita nenek harus moyang. bangga sebenarnya. Gitu. Ya, ada lagi yang disampaikan mungkin dari Kang Sofyan atau Desatap atau sudah dirasa cukup. Nanti kita akan bertemu lagi ya pada kesempatan podcast berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast obrolan olahraga dan pemuda prestasi tiap hari Kamis, podcast resmi dari bidang pembinaan pemuda dan olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.